Kemarin saya terangkan cara kerjanya. Sekarang masalah pengukuran nanti kita lanjutkan. Jadi cara atasnya ini satu ke body. Nah, ini pun sebenarnya salah rangkaian seperti ini. Kenapa? Tahu di mana salahnya? Ini asli dah. Iya. Saya buka dulu nih, tetapkan dulu ini. T10 di sana kunci. Jadi ya. Kita perhatikan. Jadi kalau ini cara ngetesnya, pasang positif, ini positif. Itu yang pendek ya Pak? Enggak. Nah, ini hanya ngetes apa aja? Ngetes switch, ngetes solenoid starter ini aja. Ya. Ini. Tarik ke dalam. Nah, sekarang gini. Ketika ini tertarik ke dalam, coba diukur hubungan ini dengan ini. Sekarang coba ukur pakai multitester itu. Terminal C dengan terminal 30 Ini kan ya Pak? kali 1 ohm. 1 M. Ohm. Mana? Ini Pak, 1 M. Ini yang ini nyatanya kan? Salah. Iya. Nah, 1 Om. kita hubungkan dulu multitesternya. Kalau kita mau menggunakan multitester, dikalibrasi dulu, dinolkan. Kalau masih bisa, hubungkan dia. Coba hubungkan, kali 1 itu kan? Iya Pak. Dulu dinolkan, masih 0. Biar aja terhubung nih. Sambil kamu putar ini kalau mau kalibrasi. Kalau kita mau mengukur tahanan, multitester harus dikalibrasi dulu. Gini kan kalau buat Putar. ketar. Nah, Udah Pak. ya, oke. Ini hanya mengukur tahanan, mengukur hubungan. Kalau mengukur pengukuran motor starter ini tidak perlu nilai tahanan, yang penting ada hubungannya aja. Nah, kita lihat ini tadi. Coba hubungkan ini sama ini, ada nggak hubungannya? Nggak ada? Nggak ada. Nah, Karena oke. belum naik ke atas ya. Nah, kita lihat. Jadi, dengan dulu. Ini dihubungkan, biar saya lagakan. Oke. Saya nampakkan semua permasalahan ini. Dah? Ya. Oke. Ini memeriksa atau mengetes solenoid starter. Tadi coba hubungkan. Ketika saya lagakan, hubungkan terminal C dengan terminal 30. Oke Pak. Coba hubungkan ini. Coba. Ikatkan situ, udah. Ikatkan aja. Nyala Pak, nyala. Berhubungan. Hubungan. Nah, itu bagus. Jadi jika ada aliran arus
dari terminal 50 dari ST kunci kontak mengalir ke terminal 50, mengalir ke sini terus ke massa, maka ini tertarik ke dalam. Ini itu saya terangkan minggu lalu. Oke, sebenarnya bisa. Ini kita udah tes. Ini bisa juga kita ini sendiri. Hanya sendiri ini aja kita tes. Bisa. Nanti nggak keluar ya? Hah? Paling nggak keluar dia itu. Iya, karena kan belum dipasang. Nah, kita hanya ngetes bagian starternya saja dulu. Ini mutar, mutar kan? Ini nggak bisa lama-lama. Iya Pak. Nah, lama-lama nggak mutar. Ini ada masalah. Iya ada mulai nggak muter Pak. Mutar, berarti ada masalah. Nah, itu jadi kalaupun kita pasang seperti ini, tapi coba kita pasang dulu. Pasangkan ini tadi, enggak? Pendek. Nah, dipasangkan. Colokkan di dalam itu. Dapat? Belum Pak. Belum dapat. Nggak dapat, coba standarkan lagi ini dulu. Masang ada yang salah ini masang siapa? Nggak nyantol dia di dalam. Iya nggak gampang nyantol dia. Harus dikeluarin dulu gitu. Berarti ini harus mundur dulu. Atau begini, tunggu. Nah, gini coba. Dapat? Dapat. Nah. Oke. Oke, pasang motor. Kenapa harus dibaut Pak? Ya, ini kan harus baut. Kalau kan aliran arus nanti besar, terbakar kan? Baut Gimana? itu pengawal juga ya? Penstabil arus Iya. ya? Apalagi di sini longgar kamu buat, kayak starter di mesin, jadi nggak bisa starter, berat kayaknya. Kayak baut dibuat besi konduktor. Oh lebih. Berarti baut untuk listrik ini bagusnya paling ketat atau pas-pasan aja Pak? Ketat. Paling ketat. Ini kita tahu coba starter. Ini starter yang sebenarnya. Ini ke positif. Ini positif ini kan? Ya Pak, positif itu api Pak. Baru starter kemana kita buat? Dijepitkan di sini. Ini. Kalau ini aja. Enggak, Bisa kuat ini. kurang ya. Enggak, tak mana, lama enggak. Ini ke badan. Ya, ini dia. Terus, ini seharusnya dari ST kunci kontak. Nah, ini dari ST kunci kontak. Tapi saya langsungkan aja ke positif baterai. Bentar, Iya Pak. saya putar lah biar nampak ya. Nampak prosesnya. Iya. Nah, ya, begitulah dia cara kerjanya. Jadi ini arus ini dari ST kunci kontak. Itu kunci kontak kan ada ke B, ke baterai. Jadi harus dari B itu ke ST sama aja dengan ini. Ini dari baterai positif ke ST, ke terminal 50. Kan
kena pula ini ke badan. Hah? Kena tadi ini ke badan. Nah, kalau kita hanya ngetes yang berputar aja ini, nah, ini hanya ngetes yang berputar. Kadang nanti mau berputar tapi nggak maju ke depan, berarti bagian ini. Bom majunya itu ya? Iya. Gitu. Coba lihat yang kamu buka kemarin, starter itu. Dari mana kira-kira? Ini dites Pak. Ya, tes. Sambil bawa 10 itu ini nggak ada bawa satu lagi. Tidak apa-apa, kita solenoidnya aja dulu satu-satu. Ini ke badan. Oh, kalau mau tes solenoid, satu tadi ke sini kan? Itu ke sini. Kamu pegang aja starternya biar saya lagakan. Saya kurang berarti Pak. Hah? Kurang pasti. Apa-apa. Jangan di dekat gigi tuh pegang. Tekan aja ke meja starternya. Iya. Ya. Ya. Maju ke depan kan? Iya. Rasa tadi ya tekan. Nah. Tapi kok kasar kan? Ini kan nggak ada kancingnya di sini, nggak ada. Kancing. Nah, iya, di sini harus ada penahannya. Oh. Penahan porosnya itu. Udah? Oh ini ya ada ya. Berbeda-beda itu. Ini satu untuk ngetes putaran. Ngetes putaran ini. Bisa? Bisa kan? Nah, sekarang gini. Kalau kita pasangkan ini tadi dengan benar, coba. Baru kita lakukan pengukuran nanti. Oh, yang jelas ini udah bagus. Nanti setelah bongkar dulu ya. Bukan. Ya, cara-cara pengukuran yang perlu di motor starter. Ini ada cara-caranya di sini. Saya foto juga lah itu. Ya. Bisa lepas langsung starter mengunci. Ini pengetesan starter nanti, cara-cara yang saya buat tadi. Kita baca ini, yang jelas tanya. Terus pengukuran, ini baru pengetesan. Ini pengetesan switch magnet yang saya lakukan. Starter yang putarannya aja, switch magnet yang keluar tadi ya? Iya, masih menjerit. Ini, Kok ingat. ini? Ini buka sebelah sini.
bisa dilihat di situ. Mode itu. Ini kayaknya rata-rata yang tadi kita tes Pak ini. Ya, itu untuk ngetes. Kalau pengukuran balik satu lagi. Pembongkaran adalah ini pembongkaran. Nah, itulah nama komponennya semua. Nah, itu kalau mau dilihat begini. Nah, ini sudah masuk sini. Apa yang perlu diperiksa sekarang? Axial poros yang mana ya Pak? Apa? Axial poros. Aksial poros. Gerak maju mundur. Nah, ini gerak maju mundur as ini. Katanya bisa limit celahnya 1 mm kan? Ya. As ini dalam keadaan terpasang. Yang kadang terpasang. Nah, ya dalam keadaan terpasang kan ada maju mundur ini tadi. Atau celah antara apa? Bushingnya dengan porosnya. Coba tengok di situ. Pusingnya dengan Gini. Mari biar simpel aja. Memang agak ribet itu. Tapi nggak apa-apa, mari buat tunjukkan. Ya. Ada kemarin foto-foto. Kemana pula udah. Biar bisa kita saling pegang tadi. Enggak kok, apa saya foto aja. Nah, Polisinya. biar saya menerangkan. Pemeriksaan dan perbaikan. Sudah. Poros, armatur dan bantalan. Nah, mana armatur? Ini armatur, makanya ini nama komponen tadi saya bilang. Oke. Mungkin nama komponen pun belum ya? Belum. Nah, oke, saya terangkan dulu. Bicara dulu dengan nama komponen. Ini, kita lihat. Satu swift magnet ini magnet. Ini sheet magnet, ya. Oke, udah ngerti kan? Nomor 2, apa nomor 2? Untuk bantalan. Tutup bantalan. Mana itu? Tutup bantalan ini Ini apa? nggak ada lain. Itu yang saya bilang di sini tadi kan harus ada tutupnya. Nah, tutup, terus ada simnya kancingannya ini nomor 3 kan? Pelat, kunci, pegas, dan karet. Itu harusnya ada di Belakang ini. iya di belakang itu. Ini itu udah ada sendiri ya Pak? Itu ini udah nyatu, ini nggak berbeda dia bentuknya. Nah, lihat di situ. Saya. Ini udah kadang berserak gitu. Itu sebagaimana. Beda-beda semua kan, bermacam-macam lah. Nanti adalah itu gampang itu. Nah, ada pun itu nggak masalah. Gue nengok aja tahu Iya. kayak mana gitu. Pokoknya dia di sinilah, di tutup ini ada tutupnya, pas di sini bautnya ada per dan kancingannya. Makanya dia nggak maju mundur tadi. Nah, harus dikancing dia di sini. Itulah fungsinya. Jadi biar stabil. Iya, nggak ini dah gitu dia kan. Kasar kali tadi. Iya. Terus, oke kita lanjut. Baut, Ini baut udah tahu kan? bantalan. Baut ini tadi kan. Terus ujung, Rangka komutator ini. ujung apa ini rangka? Rangka komutator. Rangka komutator itu, ya. Terus, Oke bersedia memegang sikat. yok, Ini apa yang ini? ya. Oke, beserta pemegang ini yoknya. Nah, Pemegang sikat yang ini. pemegang sikat yang ini. Kenapa dia bilang pemegang sikat Pak? Ini kan sikat ini. Inilah sikatnya, brusnya. Oke. Nah, itu brus. Sikat itu sama dengan brus, sama dengan pole starter. Kalau di lapangan itu namanya pole starter. Nah, ya. Terus ada Ya, karet. pelat dan karet nomor 7. Nomor 7 pelat dan Di karet. atas itu Pak. Dekat-dekat ini. Nah, Jangan ini Pak. udah hilang. Oh iya ini nih. Nah, itu pelat dan karet. Nomor 8 Buat tuas juga.
Baut tuas. Ada tadi bautnya dari samping ini? Iya nih Pak. Bukan. Dia dari samping ini harus ada. Oh, ini enggak model yang Nggak model. ada yang dari sini ada baut. Oh yang kayak gini di bawah ya Pak. Penahan itu iya. Dia kan gini, mari ini. Dia kan masuk ini. Ada model yang dari sini ada baut penahan ini. Ini kan udah pas di sini. Ada modelnya yang dari samping dia. Dia lebih tahan ya. Iya. Jadi bermacam-macam kalau tipe-tipe ini. Udah. Terus armatur. Nah, armatur udah tahu kan? Ini armatur. Nah. Snap ring. Tuas penggerak. Udah, tuas penggerak. Atau drive lever kan ini. Baru snap ring. Nomor 11. 11 mana Cincin ini? sekitar sini Pak katanya. Snap ring. Bukan itu dekat Di dekat sini dia. Kalau ada baut tadi baru ada snap ringnya. Gitu. pasang baut, selalu pasangnya ya. Lalu pasang ring. Itu. Terus cincin penahan. Ini paling depan ini katanya Pak. Oh, ini. Ini bisa dipisah ini sebenarnya. Tapi agak susah. Oh, ini ya. Ini ditokok ke dalam baru ada cincin penahan ring ini. Ini kan? Iya. Iya, ini nahan. Nah, kalau kita mau ganti kunci bus siapa itu? Yang kecil. Masih itu. Besar itu. Itu besar itu. Bentar lain kita kalau nggak tengok di, coba ditengok di kotak-kotak itu. Ini kalau kita mau ganti pinion gear ini ditokok ke dalam baru ada senapannya. Apa? Hipnya. Nah, Ini stopnya ini. iya, kalau kita mau ganti pinion gear itu harus dibuka. Oh, berarti injennya 11 ini Pak. Iya. Ini. Nah, Oh, di dalam sini dia. iya, di tengah. Udah? Itu dia. Cincin barat. Berarti kan? Terus Kopling baru sama kopling kan udah. Ini. Nah, saya terangkan kemarin. memegang sikat Pak. Memegang sikat ini. Ya, Sikatnya sama magnetnya pemegangnya di atasnya Pak. ini sikatnya ini 4 biji ini. Tuh. Balikannya ya tokok lagi dibalik nih. Kok balik ini. Ada peran? Perasa nggak Pak? Yang tadi? Coba ya. Astaga. Coba. Sudah? Coba. Oke. Lanjut. Pemeriksaan. Nah, apa masih nama komponen tadi? Ini tutup terminal ini yang besarnya ya jangan. Iya. Periksa celah aksial poros armatur. Limit celah aksial itu adalah 0 poros armatur. Berarti ini tadi maju mundur. Ini as ini ya, bukan ininya. Ketika terpasang asnya itu seperti ini, maju mundurnya. Ini enggak ada kan? Itu limitnya 1,0 mm. Nah, Makanya dicek Pak satu ini. ini kalau dalam keadaan terpasang bisa dicek maju mundurnya itu. Maju mundur as ini. Jangan lebih dari 1 mm. Nah, pukul cincin penahan kalau mau dibuka. Tadi ya. Iya. Ini kita berikan aja pengukuran apa aja kita lanjut. Membongkarnya. Terus ini pemeriksaan dan perbaikan poros armatur dan bantalan. Nah, jenis 0,6 kW ini untuk kijang. Jenis 0,6 kW. Periksa ujung poros armatur. Ujung poros armatur mana? Ini tengok. Ujungnya yang ini diperiksa. Sama ujung ini. Berarti ini. Sama ini. Iya. Yang perlu diperiksa apa? Celah oli. Celah oli artinya celah antara mana sebelah
ini sebelah sini. Iya. Nah, karena kalau ujungnya nih bosnya ini nanti, ini kan bos bantalannya, ini kan nggak pakai bantalan, pakai bushing dia. Iya. Kalau bushingnya itu sudah aus, maka starter ini goyang. Nah, gitu dia. Kan dia nggak ada bio ini ya. Iya. Jadi periksa celahnya itu katanya. Celahnya itu tadi berapa? 0,2 mm. 0,2 mm. Sebelah sini pun demikian. Jadi ada kalanya nanti ketika kita pasang ke mesin berat starter. Jadi harus dibuka lagi lubangnya. Iya, ini harus ganti bushing ini. Cak yang lebih Padat dia. Jangan cepat goyang kali seperti ini. oh berarti itu udah kelebaran lah ya Pak. Iya. Nah, itu maksudnya. Udah. Terus apa lagi? Mengganti bos. Mengganti bos. Ah, mengganti bos kan gampang ada toko ini keluar. Nah. Terus haluskan bosnya. Itu kalau memasang haluskan. Terus bersihkan lubang dan pasang Tutup bos baru. tutup bos. Nah, Ini. ini memasang-masang itu tadi. Oke, komutator. Yang mana komutator? Komutator ini. Ini komutator. Nah, ya. Komutator ini apa yang diperiksa? Periksa bagian-bagian berikut lalu lakukan perbaikan atau penggantian. Apa yang diperiksa? Permukaan yang kotor dan terbakar ini. Makanya kalau kita membersihkan starter ini digosok dengan pasir. Ini juga Pak. Ini nggak usah. Karena ini aliran arus itu di sini. Ini kan itu bersihnya ini. Nah, digosok jangan pula sempat sampai rata alur-alurnya ini. Ini kan dibuat sini. Kedalaman sigma mika. Kedalaman mikanya standarnya mesin 5K 0,6 ini. Ini kedalaman ini. Pasti aku nanti kedalaman. Iya. Itu dalam pemeriksaan. Terus limitnya 0,2. Jadi kalau udah rata dia nggak ada lagi Ganti. alurnya itu harus ganti komutator, ganti harus inilah armatur. Mana bisa ganti ini aja? Iya ada satu paket. Iya, terus paket dia. Itu. Ini jika mika bisa digosok dengan apa? Mata gergaji dibuat apanya? Oh boleh digitukan Pak. Bisa. Ini kan dibuat ini. Jika kedalaman mika di bawah limit apa katanya? Dibaiki dengan menggunakan mata gergaji besi. Kan bisa dikerok di situ. Jangan dalam kali kan. Baru haluskan. Piringan dengan mata gergaji. Nah, Dihaluskan lagi berarti. iya. Oke, lanjut. Dengan kertas amplas. Gunakan kertas amplas 400 itu yang nomor kertas pasir ini itu kan. Membersihkan komutator ini tadi. Kelonjongan run out. Nah, ini bisa juga seperti yang saya katakan tadi, bisa nanti bosnya bagus, run out padat dia, tapi ini udah baling. Nah, ini harus ada pengukur balance kita. Oh pakai alat lagi. Iya. Ditaruh di blok, ada blok gini. Nanti diputarkan. Nah, baru pakai apa? DTI, dial tester indikator. Oh iya yang dipakai itu bubut ya. Nah, ya itu gitu kan memeriksa gitu dia. Baling nggak gitu. Nah, kalau baling ini berat juga starter, nanti berlaga ke yoknya ini. Makanya kalau kadang udah bekas gesekan di sini, ada bekas gesekan, Ada. itu besar kemungkinan Udah goyang. udah baling atau memang bosnya tadi yang udah koplak tadi kan. Iya. Jadi berlaga di situ. Karena bapak bilang harus pasang lagi bawah belakang. Iya. Pak kawasan permukaan ini kan Pak. Hah? Kata ini kawasan permukaan jika di bawah limit amato ganti. Ini maksudnya Pak. Kausan permukaan Amato. armatur. Ini atau ininya? Komutator itu. Atau Amato katanya Pak. Amato diganti katanya. Ya baca kan ingat Amato ini. Ini. oh iya. Nah, ya pasti. Ini bawah ini. Ah. Diukur pakai jangka sorong katanya kan. Tunggu diameternya kan. Nah, itu pun harus sesuai spesifikasinya. Ini macam-macam. Ini itu ada kecil lagi di situ. Iya. Ada yang 5K 28 mm katanya. Ini 4 kan ini. Jadi Yang kasar. inilah dia kan.
Udah? Oh, jangan baca sedikit aja. Saya mau ke sampai dulu. Begini aja, nanti kamu baca itu. Saya coba dipelajari. Saya terangkan inti-intinya aja biar lebih gampang. Jadi kalau yang perlu kita di starter ini adalah motor starter tidak berputar. Nah, kita sudah tahu cara kerjanya kan gitu. Tidak berputar. Apa penyebab motor starter tidak berputar? Satu, adanya apakah aliran arus masuk ke armatur, itu dulu. Yang jelas arus. Armatur dulu ya Pak. Iya. Udah. Bagian yang berputar itu mana? Ini Pak. Iya. Udah. Di situ perlu diperiksa armatur. Armatur itu tadi ada komutator. Nah, komutator di situ segmen mika tadi ada segmen mikanya. Baru UK-nya ini Pak masuk Pak. nah, itu nanti dulu. Ini di sini dulu. Jadi yang perlu kita periksa di sini adalah ini komutator ini tadi. Komutator kotor. Nah, komutator kotor. Bisa balik ke atas Segmen mika haus. Ini segmennya tadi. Ya. Oke. Komutator kontak ke bodi. masalah juga tuh ya Pak. Masalah. Komutator kontak ke Body. bodi. Jadi gimana caranya? Ini tengok. Ini tidak boleh ada hubungan ke badan. Ini masih berputar ini. Mentel. Kayaknya Bapak harus apa yang kabel hitam ya? Tadi saya Pak aneh-aneh Iya. kabel hitam gitu. Benar dong. Apa? Ganteng-ganteng kali ini. Jangan pakai Pak alatnya. Hah? Oke. Ini tidak boleh kena kontak ke bodi. Ini kan bodi. Atau ini kan? Ini tengok. Nah, nampak tuh kan? Berarti bocor. Ini bodi. Enggak lah, ini sama-sama bodi nih. Oh. Yang ini yang enggak bodi. Jadi komutator ini lilitan ini. Kan nampaknya nyatu ya, tapi nggak Ini yang bodi. nggak gue nggak bisa buat arus gitu. Di dalam ini ada sekatnya. Jadi nggak boleh kontak ke bodi. Nah, jadi kalau kontak ke bodi, starter tidak berputar. Listrik malah menyebar mana-mana. Ya, masuk ke bodi, kontak. Bukan menghasilkan magnet jadinya di sini. Jadi yang masih bakar. Terbakar, betul. Nah, udah. Itu periksa armatur. Komutator, kontak ke bodi. 3. Yok. Stop ini. Yok ini di dalam yok itu ada field coil. Kalau field coil ini sebenarnya jarang putus. Ini lilitan ini jarang putus. Yang ada kontak juga ke bodi. Ujung daripada field coil ini itu yang ke sini. Nah, ini ujungnya. Ini ke bodi kan? Ada memang ke bodi. Karena ini nanti yang menyalurkan ke bodi sehingga di sini terjadi magnet. Dari sikat ini nanti ke bodi. Yang ini kan sikat positif. Sikat negatif itu yang menyalurkan ke bodi sehingga di sini terjadi magnet, di sana juga terjadi magnet. Jadi field coil harus berhubungan Dengan body. harus berhubungan ke Body badan. sikat negatif. Oh. Nah, itu sudah. Terus 4, sikat strip brush. Ini nih ya Pak. Nah, strip hole harus kena ke komutator. Dia harus konek dia. Kalau nggak konek, aliran arus nggak mengalir kemari.
Itu. Jadi ini yang menyebabkan starter tidak berputar. Nah, motor starter tidak berputar. Ini Sebab utama itu, Pak. iya. Udah? Aliran arus. Ini periksa aliran arus. Udah ingat aliran arus tadi? Dari positif baterai ke terminal C. Dari positif baterai terminal 30 terminal C pada saat starter. Kalau nggak ada aliran arus berarti di dalam ini rusak kan? Nah, jadi kadang ketika starter dihubungkan timbul suara keltek gitu ya, tetapi tidak berputar. Nah, kalau tidak berputar berarti sudah jelas solenoid kan? Nah, itu kerusakan pada solenoid starter. Kalau solenoid nggak usah ganti, nggak mau ya. Ganti lah. Satu pack ini ya. Udah, itu motor starter tidak berputar jika starter dihubungkan. Oke. Ini D. Starter berputar lambat. Iya, tenaga. Nah, trip kurang tenaga. Padahal pada waktu kita uji di luar Bekerja. bagus, motornya kerja. Nah, udah. Apa penyebabnya? Bushing strip bearing armatur, bearing poros armatur. Nah, bearing poros armatur aus yang saya terangkan tadi. Udah? Nah, saya pernah dapat gini, ketika starter, ketika mesin panas starternya berat, ketika mesin dingin starternya ringan. Ini field coil, nilai tahanan field coil udah lemah. Nilai tahanan field coil yang ini tadi, lilitan yang ini, Iya. nah, menurun. Maksudnya Pak, nilai tahanan berarti apa, kayak materialnya udah mulai nggak bagus gitu? Iya, material kawat tembagannya itu udah nggak bagus lagi. Ini kan kawat tembagan ini, field coil ini. Harusnya ada tahanan, kalau kena panas masih bisa bekerja. Iya, gini, kalau dia material yang seperti ini, kalau dia masih bagus, jangan dipengaruhi oleh temperatur sekeliling. Nah, kalau dia dipengaruhi oleh temperatur sekeliling, itu yang membuat nanti sifat kemagnetan yang terjadi di sini menjadi lemah. Bisa dipengaruhi sama panas jadinya. Iya. Gitu. Jadi pernah saya dapat seperti itu. Kalau sudah panas mesinnya berat starter. Dan Biasa di mana Bapak dapat itu? Hah? Itu berdasarkan pengalaman, saya pernah bawa mobil Mobil apa? Zebra. Oh, yang lama-lama punya. Iya. Mobil lama. Kalau mobil sekarang kan udah canggih apa nih? Katanya, kartusnya Iya. semua. Yang D, starter, ketika di starter suara ribut. Penyebabnya gigi pinion gear out, Ya. gigi flywheel out, kan gitu, nggak connect dia. Nah, Di sini Oke. ya. Yang penggerak semua. ketika di starter posisi kunci kontak masih posisi SP,
Tapi motor starter udah kembali. ST. Dia masih posisi starter. Oh, yang start. Kita posisi start, tapi di sini udah diam. Di gini langsung balik lagi dia bilang. Nah, iya betul. Tapi pinion gear Kembali diam. kembali diam. Diam dan agak ribut, agak bising lah. Itu penyebabnya adalah clutch pinion gear. Ininya. Iya, udah pre dia kedua arahnya. Itu ke sebelah enggak? Iya, ya kan Nah. satu arah bisa. Ya, sana. Nah, kalau udah pre ke sana pasti nanti teng start, cekek, langsung balik. Ini nggak mau muter ya. Iya. Kalau udah los ke sana itu yang langsung balik. Inilah kerusakan pada motor starter. Nah. Jadi kalau di lapangan itu starter ini yang sering rusak adalah kol dinamo starter. Ini habis. Yang listrik yang sering bergesek ya, Pak. Iya, dia kan terus bergeser. Selama kita starter itu berputar terjadi gesekan. Semakin panjang kita starter ya semakin panjanglah gesekan. Maka satu yang tidak dibuat untuk putar lama. Enggak lah. Putar Panas. kuat. Nah, lain dengan apa nanti dinamo cat. Alternator memang sikapnya bergesekan memang dengan seal coilnya. Tak selalu berputar malah ya. Iya, Untuk menghasilkan tenaga listrik. masukkan arus listrik. Tuh. Alternator kebalikan. Bisa. Jadi pengukurannya seperti itu tadi. Kalau saya bilang ini tadi cuma diukur. Ini kalau kita ukur seperti ini. Terminal 30 dengan terminal C. Ini terminal 50. Dengan terminal C harus ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan berarti seal coil, pull in coil dan hold in coil putus. Udah? Terminal 50 tidak boleh ada hubungan ke terminal 30. Kalau nggak kebocoran. Iya. Jadi nanti di kontak langsung udah putar ini ya. Iya. Nih, nggak ada hubungan ke bodi. Itu pemeriksaan pada motor starter. Gitu. Apa konsepnya mempertemukan listrik di keadaan yang tepat ya, Pak? Lihat? Mempertemukan arus listrik di keadaan yang tepat gitu dia. Iya. Gitu ya, simple tapi susunannya saya agak bingung ya. Hebat dengan listriknya. Udah dapat lagi ya. Ada pertanyaannya? Ini lagi saya pilihkan juga apa lagi yang misalnya. Ada simulasi. Berapa? Nah. Kenapa nanti pas baca Google mungkin bahwa ada biasa buku. Kita dulu kalau kurang jelas mungkin kan ada lagi dia masuk kita ke apa nih kan kerangkai ketentuan Pak pasang aja. Coba.